Bismillah, walhamdulillah, wassalahu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang menjelaskan bahwasannya kita sekarang berada di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunjukkan hadis ini bahwasannya tidak setiap petak tanah di muka bumi ini sama. Akan tapi Rasulullah SAW menunjukkan ada petak tanah yang mana petak tanah ini lebih unggul dan lebih mulia daripada yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ahabbul biqa ilallahi masajiduha. Sungguh, kata Rasulullah SAW, petak tanah yang paling mulia daripada muka bumi ini, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini para ulama mengambil hikmah di dalam hadis ini bahwasannya kalau masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang ada di masjid pun juga bisa dikatakan adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis lain juga Rasulullah SAW menjelaskan, al-masjid baitu kulli taqi, bahwasanya masjid ini, kata Nabi Muhammad SAW, adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Kita berhenti dulu sejenak dalam hadis ini, kita ambil hikmah yang ada di hadis ini. Bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan masjid, Rasulullah SAW gambarkan sebagaimana rumah bagi orang yang bertakwa. Bagaimana Rasulullah menjadikan masjid ini sebagai rumahnya orang yang bertakwa? Karena di sini ulama mengatakan jika kita masuk ke rumah kita, maka kita akan merasakan ketenangan. Kita kalau sudah kembali ke rumah kita, duduk di rumah kita, maka ada kenikmatan tersendiri yang mana kita tidak dapatkan walaupun kita tinggal di hotel ataupun kita tinggal di rumahnya orang lain yang mungkin lebih mewah. Akan tapi ketika kita sudah masuk rumah kita sendiri, kita akan mendapatkan ketenangan tersebut. Maka di sini juga Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya masjid itu adalah rumah bagi orang yang bertakwa. Alias orang-orang yang bertakwa ketika masuk ke masjid itu keadaannya sebagaimana dia masuk ke rumah sendiri. Memiliki kenyamanan, ketenangan hati, kenikmatan yang khusus bagi orang-orang yang bertakwa tadi yang masuk ke dalam masjid, yang tidak dirasakan bagi orang-orang yang memiliki sifat nifak ataupun orang-orang munafik, waliyadzubillah. Bahkan ulama juga menjadikan ada perbedaan antara orang mukmin sejati ataupun orang yang memiliki sifat nifak. Apa perbedaan antara keduanya? Maka ulama mengatakan perbedaan keduanya ada ketika mereka masuk ke dalam masjid. Jika orang mukmin masuk ke dalam masjid, itu dipermisalkan seperti ikan yang berada di air. Kalau ikan sudah berada di air, dia akan merasa tenang. Maka itu adalah permisalan orang mukmin yang berada di masjid. Akan tapi orang yang memiliki sifat nifak, memiliki penyakit hati, atau waliyadzubillah dia adalah orang-orang munafik, maka dipermisalkan oleh para ulama ketika mereka memasuki masjid itu seperti burung yang ada di sangkar. Kita tahu burung yang ada di sangkar itu terbang ke sana dan ke sini. Dan jika sangkarnya dibuka sedikit, maka burung tersebut akan langsung lari. Begitu juga permisalannya orang-orang yang munafik ketika mereka berada di masjid. Mereka tidak akan merasa nyaman, tidak akan merasa tenang, dan jika ada kesempatan maka dia akan keluar daripada masjid tersebut. Maka di sini Rasulullah menjawab, al-masjid baitu kulli taqi, masjid adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Ditambah lagi kemuliaan bagi orang-orang yang gemar di masjid. Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitumur rajula, jika kalian melihat ada seorang laki-laki, baik itu teman kalian, tetangga kalian, orang tua kalian, yang mana mereka ya'tadul masajid, mereka senantiasa istiqomah di masjid, mereka senantiasa memakmurkan masjid, mereka hatinya yang ada di pikirannya bagaimana agar masjid tersebut adalah menjadi masjid yang ramai atau masjid yang makmur, maka fashhadu lahu bil iman, kata Nabi Muhammad SAW, saksikanlah bahwasanya orang tersebut adalah orang yang mukmin sejati, bahwasanya keimanan telah menetap di hati orang tersebut. Dan jika keimanan telah menetap di hati orang tersebut, maka pasti meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini kemuliaan didapatkan bagi orang-orang yang ya'tadul masajid, orang-orang yang ihtimam dengan masjid, orang-orang yang istiqamah dengan masjid, mendapatkan saksian dari Rasulullah SAW bahwasanya orang tersebut termasuk orang yang beriman.
Kemudian tidak berhenti di situ kemuliaan orang-orang yang berada di masjid. Rasulullah SAW mengumpulkan atau menghitung orang-orang yang gemar di masjid, termasuk daripada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah arsy-Nya Allah kelak di hari kiamat. Bahwasanya kita tahu keadaan hari kiamat yang mana diriwayatkan oleh di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika itu semua makhluk berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan di tempat yang sempit. Ketika itu diriwayatkan di atas 1 kaki ada 1000 kaki, ditambah lagi ada matahari di atas 1 jengkal di atas kepala manusia, yang mana sebagian manusia ada yang keringatnya sampai di lututnya, ada yang sampai di pinggulnya, ada yang waliyadzubillah sampai tenggelam dalam keringatnya. Keadaan yang sangat mengerikan. Akan tapi keadaan tersebut tidak dijalani setiap orang. Ada orang-orang khusus yang mana orang khusus tersebut diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Termasuk di antara mereka adalah orang-orang galbuhu muta'alliqun bil masjid atau mu'allaqun bil masjid. Orang-orang yang hatinya berhubungan dengan masjid, bergantung dengan masjid, memakmurkan masjid, istiqomah di masjid. Setelah keluar daripada sholat subuh, inginnya kapan? Ingin sholat duhur lagi di masjid. Ketika keluar daripada sholat duhur, ingin kapan sholat asar lagi di masjid. Begitulah keadaan orang-orang yang gemar di masjid. Di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kita juga harus mengetahui, setelah kita menyebutkan daripada kemuliaan-kemuliaan tersebut, kita harus tahu bahwasannya kemuliaan tersebut tidak didapatkan hanya dengan orang masuk kemudian keluar masjid, atau hanya orang yang sering duduk di masjid, atau hanya orang yang cuman dia masuk kemudian keluar masjid apakah mendapatkan kemuliaan tersebut. Tidak. Orang-orang yang mendapatkan kemuliaan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad tadi adalah orang-orang yang masuk masjid dalam keadaan adab dan ihtiram. Masuk masjid dengan adab, masuk masjid dengan ihtiram, memuliakan dan mengagungkan daripada rumah Allah tersebut. Contohnya seperti ya, tamu saja. Kita lihat ada jika seseorang bertamu kepada kita, tamu tersebut masuk dengan adab, mengetuk pintu, mengucapkan salam, kemudian dia tidak masuk ke rumah kita kecuali setelah kita izinkan, kemudian duduk, tidak makan makanan kita kecuali setelah kita persilahkan. Ini adalah tamu yang berakhlak, tamu yang beradab. Maka pantas kita untuk memuliakan tamu tersebut, pantas kita untuk mengagungkan tamu tersebut. Akan tapi sebaliknya, jika kita didatangi oleh tamu, akan tapi tamunya tidak memakai akhlak dan adab, masuk rumah kita tanpa izin, tanpa bersalam, tanpa mengetuk pintu, kemudian masuk ke kamar kita tanpa kita persilahkan, kemudian duduk di tempat yang dia mau, makan daripada makanan kita tanpa kita izinkan, tamu tersebut tidak memiliki akhlak dan adab, maka tidak pantas untuk dimuliakan. Waliyadzubillah, mungkin pantas untuk diusir tamu tersebut. Dan ini ya, perlakuan manusia terhadap manusia, ataupun manusia ketika masuk ke rumahnya manusia. Bagaimana kalau kita ini masuk sekarang ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau seseorang manusia masuk ke rumahnya manusia, biar dihormati, biar dimuliakan, harus dengan akhlak. Apalagi seseorang yang masuk ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan kemuliaan tersebut, maka pasti membutuhkan dengan adab dan akhlak yang luar biasa. Maka jika kita ingin mendapatkan karunia dan kemuliaan tersebut yang didapatkan oleh orang-orang yang gemar di masjid, tentunya kita harus dengan adab dan akhlak masjid. Apa itu adab dan akhlak masjid? Apa budi pekerti yang harus kita hidupkan di masjid? Maka tidaklah seseorang mendengarkan daripada akhlak atau budi pekerti atau sifat-sifat baik kecuali langsung terlintas dalam pikirannya kepada Nabi Muhammad SAW. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata dalam maulidnya, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalakkan an zainil wujud. Tidaklah ada satu budi pekerti di muka bumi ini yang luhur kecuali sumbernya adalah Nabi Muhammad SAW. Jika kita ingin mengetahui apa sih adab-adab masjid, apa sih akhlak-akhlak masjid, maka kita harus melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika masuk masjid. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad berada di masjid. Maka di sini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad ketika beliau masuk masjid, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-masjid yuqaddim rijlahul yumna. Rasulullah mengedepankan masuk masjid dengan kaki kanan. Kalau kita lihat sunnah ini mudah sekali. Sunnah ini ya sangat gampang sekali. Akan tapi kenapa banyak di antara kita yang lalai? Atau waliyadzubillah, banyak di antara kita yang sudah tidak
tidak menghiraukan lagi untuk mengamalkan sunnah-sunnah seperti ini? Apakah dia tidak pernah mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ah syahid. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku ketika umatku mematikan sunnah tersebut atau melalaikan sunnah tersebut, maka baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Dan ini kemuliaan yang sangat luar biasa. Sunnahnya mudah, akan tapi kita banyak yang lalai di sini. Rasulullah SAW ketika masuk masjid mengedepankan kaki kanan, kemudian membaca doa. Doanya adalah Bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma ghfir li dunubi waftahli abwaba rahmatik. Doanya pendek, maka hendaknya kita amalkan daripada doa tersebut. Kemudian ketika sudah berada di masjid, jangan lupa untuk sholat tahiyatul masjid. Masuk masjid jangan langsung duduk, tapi sholat tahiyatul masjid. Sebagaimana kalau kita masuk rumahnya orang, kita mengucapkan salam. Begitu juga kalau masuk masjid kita sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau seandainya tidak sempat untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, maka tidak masalah kita langsung duduk dengan menggantikan dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 4 kali sebagai ganti daripada tahiyatul masjid. Kemudian jangan lupa ketika kita berada di masjid untuk niat i'tikaf, karena sungguh seorang yang berniat i'tikaf di masjid, walaupun dia tidak berzikir, walaupun dia tidak membaca Al-Quran, akan tapi pahalanya terus mengalir seakan-akan dia beribadah di masjid tersebut. Kemudian setelah ingin keluar dari masjid, hendaknya dia mengedepankan kaki kiri, kemudian mengucapkan doa Bismillah wassalah ala rasulillah Allahumma ghfir li dunubi waftahli abwaba fadlik wa jannibna minasyaitan wa junudih. Dan ini amalan yang kecil, amalan yang mungkin kita mungkin remeh di mata kita, akan tapi di mata Allah Subhanahu wa taala ini sangat agung, dan di mata Allah Subhanahu wa taala ini sangat mulia. Dengan ini kita bisa mendapatkan daripada karunia Allah yang besar yang Allah janjikan bagi orang-orang yang gemar di masjid. Semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.